Nah, saudara sekalian, soalnya prestasi mahasiswa, ini kita sudah bicara mahasiswa dengan kondisi kampus yang lebih teknis. Kalau kita melihat di kampus itu, prestasi mahasiswa itu macam-macam. Sama juga prestasi orang di dunia ini itu macam-macam. Ada orang yang tanpa prestasi, ada prestasi rendah, ada prestasi standar, ada prestasi terbaik. Mahasiswa juga begitu. Datang di kampus, tidak jelas kegiatannya apa, ilmu yang didapat apa, tidak jelas. Pokoknya datang saya di kampus, ngobrol, nongkrong, ganggu temannya, pulang lagi ke rumah, besok begitu lagi, ya. Nah, saya tidak kasih masuk ini yang mahasiswa DO ya. Kalau yang sudah DO itu sudah keluar dari sistem, saya tidak hitung. Ini yang masih ada di kampus ini. Tapi ada juga yang selalu mengatakan, yang penting kita lulus. Dapat C juga dapat apa. Penting kita lulus. Penting datang ke kuliah. Penting datang ke duduk mengabsen. Nah, ini prestasi rendah. Ya. Tapi ada juga bilang, bagus itu kalau kita bisa dapat B, lumayan itu. Nah, ini prestasi standar. Tapi ada memang yang harus mencapai puncak. Saudara sekalian, saya nasihatkan, apapun yang Anda lakukan, niatkan untuk mencapai puncak. Karena semua kegiatan itu punya puncak semua. Kuliah ada puncaknya. Jadi tahfiz itu ada puncaknya. Jadi pengusaha itu ada puncaknya. Dan harus Anda niatkan itu mencapai puncaknya itu. Karena kalau menginginkan bintang-bintang, jatuhnya juga mungkin jatuh di bulan. Ya, itu kalau cuma nembak pohon, ya jatuhnya itu paling juga di mana. Jadi tidak apa-apa. Misalnya Anda seorang tahfiz, Anda bercita-cita menjadi tahfiz Quran 30 juz dengan suara yang merdu seperti Syekh Sudais, dan Anda niatkan bisa menjadi imam di Masjidil Haram, bisa menjadi imam di Masjid Nabawi, bisa menjadi imam di Masjid Istiqlal. Tidak ada salahnya kalau Anda bercita-cita ingin nanti lanjut di Saudi, lanjut di Mesir, lanjut di Amerika, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi semua ada puncaknya. Nah, ini yang harus Anda kejar. Ya. Nah, prestasi mahasiswa itu pada dasarnya ada dua ya. Prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik. Prestasi apa yang penting Anda capai ya secara akademik? Bagi saya, selesai tepat waktu 4 tahun dan IPK 4 itu salah satu tanda ukuran bagi seorang mahasiswa yang berprestasi. Boleh sih 5, 6, 7 tahun. Asal ada nilai yang sebanding dengan perpanjangan waktu itu. Misalnya, Anda bisa selesai 4 tahun, bobotnya misalnya 100. Mestinya kalau selesai 7 tahun, bobotnya itu mungkin 200 atau 300. Kenapa? Karena perpanjangan waktu itu menunjukkan adanya nilai lebih. Nah, tapi yang bagus kalau memang Anda bisa selesai dalam rentang waktu yang betul-betul disyaratkan oleh peraturan akademik. IPK-nya 4. Mau dibilang susah dapat IPK 4, tidak juga. Mau dibilang gampang, tidak juga sih. Jadi yang belum capai 4 tahun, kejar 4 tahun. Yang sudah lewat 4 tahun, berikan bobot yang sepantasnya supaya kelebihan itu memang sebanding dengan waktu yang Anda keluarkan. Yang kedua, prestasi akademik itu berarti Anda memiliki kompetensi ilmu sesuai prodinya. Misalnya saya di jurusan komunikasi, berarti betul-betul Anda menguasai ilmu komunikasi itu 90% ke atas. Kompetensi keilmuan itu sebenarnya bisa diukur dari nilai yang Anda dapatkan. Ada kan A, B, C, D, E kan? Kalau A, Anda mendapat nilai A, artinya Anda diakui menguasai ilmu itu di atas 90%.
Jadi kalau ada sarjana yang punya nilai rata-rata A, berarti secara keilmuan itu dia menguasai bidang ilmunya itu di atas 90%. Apa saja yang Anda mau tanya mengenai bidang ilmunya, di atas 90% bisa dijawab semua. Ya, sebagai contoh kalau di ilmu komunikasi itu ya mulai pengertian ilmu komunikasi, sistem ilmu komunikasi, jenjang komunikasi, level-level komunikasi, teori komunikasi, paradigma komunikasi, ya, teknologi komunikasi, filsafat komunikasi, pokoknya dia makan mentah semua. Dan ini bisa Anda capai kalau Anda betul-betul selalu belajar. Betul-betul Anda harus selalu belajar, bukan cuma dalam kelas. Yang ketiga, memiliki skill. Jadi bukan cuma ilmu, bukan cuma teori, tapi Anda harus juga punya keterampilan ilmu. Ya, maaf ya, saya salah contoh komunikasi, karena itu yang saya ajarkan. Contoh mahasiswa komunikasi, saya sering contohkan skill ilmu komunikasi itu misalnya dia bisa menulis di koran, menulis surat kabar, tulisan juga macam-macam, berita, esai, ilmiah populer, macam-macam lah apa. Menulis, bisa berbicara dengan terampil, menjadi MC, menjadi moderator, menjadi orator, membawakan materi seminar, bisa mengelola media, bisa mengelola IO, ya. Ada skill-skill, bisa fotografi. Tentu kalau jurusan lain, prodi lain juga punya keterampilan teknis, itu harus Anda miliki. Ya. Kemudian prestasi akademik, menguasai teknologi, ini sebenarnya lebih kompetensi umum. Kenapa? Karena sekarang sudah era digital. Nah, kemudian menguasai bahasa asing, ini olinya ini. Coba kalau mesin itu tidak ada olinya, pasti berkarat dan lama-lama rusak. Itulah orang yang tidak punya bahasa. Jadi semakin Anda menguasai bahasa, maka Anda semakin cair untuk masuk dalam semua bidang-bidang kehidupan. Ya kan? Kemudian mungkin juga Anda bisa berkompetisi ya. Nah, misalnya Anda juara apa di bidangnya. Misalnya kalau teknik, pernah dia ikut lomba misalnya apa, merakit apa, robot, ikut lomba ini ya. Oke. Nah, itu akademik. Prestasi non akademik, memiliki basic skill ya. Keterampilan berbicara, mendengar, menyelesaikan masalah, ini keterampilan penting sekali. Seperti keterampilan menyelesaikan masalah. Bagaimana kalau sudah Anda misalnya mata kuliahnya tidak lulus, atau misalnya Anda sudah bikin skripsinya ditolak terus? Bagaimana kalau di kos Anda tidak punya uang? Bagaimana kalau Anda tidak punya kuota? Ini semua keterampilan menyelesaikan masalah. Memiliki soft skill, intra dan interpersonal skill. Bagaimana mengatur diri, bagaimana mengatur kehidupan dengan orang lain. Memiliki karya, Anda harus punya karya. Memiliki sikap jiwa entrepreneur, bisa juara kompetisi di luar bidang Anda. Mengikuti organisasi ya, seperti organisasi kita ini, saya kira ini bagus sekali. Ini organisasi itu adalah salah satu cara kita paling cepat juga untuk beradaptasi dan membangun jaringan yang luas. Memiliki jaringan networking. Nah, saudara sekalian, ini adalah segitiga ilmu dan keterampilan. Ilmu yang kita pelajari di kampus itu disebut dengan hard skill. Mulai dari teori, konsep-konsep, keterampilan teknis, itu adalah hard skill. Kemudian untuk mendapatkan hard skill itu kita harus baca ya. Saya kasih contoh untuk baca ini, baca buku ya. Saya sering menasihatkan mahasiswa, kalau Anda mau sukses di kampus, Anda harus baca minimal 1000 buku. Anda harus baca minimal 1000 buku. Bagaimana caranya kita baca 1000 buku? Setiap hari harus baca buku. Jadi jangan biarkan Anda tidak baca buku ya, baca Quran, baca buku setiap hari. Karena itulah cara kita untuk berhasil. Kemudian memiliki soft skill ya, kemampuan mengelola diri dan hubungan dengan orang lain. Kemudian essence skill ya, ini hubungan kita dengan Allah ya, dengan lingkungan. Nah, jenjang kompetensi ini dulu yang Anda bangun ya. Bagaimana Anda punya karakter yang baik, iman, takwa, jujur, ikhlas, itu dulu Anda perbaiki.
Kenapa? Karena ini tidak memiliki ruang dan waktu. Kemudian setelah itu, Anda harus betul-betul ingin meniatkan, berkomitmen menguasai ilmu dan keterampilan profesional Anda. Anda 4 tahun sampai 7 tahun di kampus, itu sudah waktu yang cukup untuk menguasai ilmu dan keterampilan yang memang menjadi bidang Anda. Kemudian menguasai teknologi informasi dan bahasa asing. Misalnya dari fakultas agama, misalnya fakultas pendidikan. Kalau dari fakultas teknik, saintek, saya kira teknologi itu memang sudah bidangnya. Tapi yang dari jurusan bahasa, jurusan misalnya usuluddin, ya Anda harus belajar juga teknologi. Nah, kemudian dari misalnya jurusan saintek, ya belajar juga bahasa Arab, bahasa Inggris, ya. Kemudian ini yang penting, memiliki kepemimpinan dan entrepreneur. Jiwa kepemimpinan diperbaiki dengan organisasi, kemudian entrepreneurship-nya, sifat-sifat kepemimpinan dan wirausaha itu juga dilatih ya. Kemudian memiliki wawasan keindonesiaan dan global. Jadi Anda juga harus mengikuti perkembangan keindonesiaan, perkembangan dunia global. Bagaimana membangun negeri ini menjadi negeri yang kuat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana negeri ini betul-betul bisa menjadi rahmat. Bagaimana Anda bisa memiliki sumbangsi yang besar bagi negeri ini, ya, dan bagaimana Indonesia ini menjadi contoh teladan bagi dunia. Oke. Nah, saudara sekalian, sedikit lagi ya, mungkin 5 menit sampai 10 menit lagi sebelum kita diskusi. Nah, bagaimana caranya kiat produktif? Pertama, saudara sekalian, Anda harus punya amalan rutin. Kalau Anda belum punya amalan rutin, semua peserta yang hadir atau yang mendengarkan materi ini, Anda harus punya amalan rutin. Ada beberapa amalan rutin itu yang penting sekali kita lakukan. Yang pertama, baca Quran. Ini harus kita lakukan tiap hari. Kalau perlu tiap waktu selesai sholat itu kita baca Quran. Atau paling tidak 2 kali sehari. Pagi, malam, pagi, petang. Yang sudah hafiz dimanapun bisa baca Quran. Sambil tunggu ojek, sambil tunggu dosen, daripada ngerumpi, daripada ngobrol, daripada cerita jeleknya orang, ini baca Quran. Jangan baca buku, tidak baca Quran. Baca Quran dulu. Nah, kemudian yang kedua apa? Zikir. Ini ada zikir yang harus kita amalkan. Misalnya Anda mendawamkan membaca istighfar 1000 dalam sehari. Di dalam pemahaman saya itu paling tidak ada 3 itu yang penting sekali jadikan zikir harian. Yang pertama istighfar. Usahakan Anda istighfar 1000 kali dalam 1 hari. Yang kedua baca salawat 1000 dalam 1 hari. Yang ketiga baca tahlil la ilaha illallah 1000 dalam 1 hari. Itu aja dulu. Wah, ini susah kalau kita cari waktu Pak berzikir. Soalnya gampang. Saya juga biasa lakukan itu. Misalnya Anda dari rumah ke kampus itu 20 menit. Anda misalnya tinggal di mana tuh, di Hertasning, mau ke kampus 20 menit perjalanan. Begitu keluar dari rumah, Anda mulai berzikir. Anda baca salawat. Jadi sepanjang dari rumah ke kampus Anda baca salawat terus sampai di kampus. Kalau Anda baca 20 menit, itu sudah Anda baca 1000 salawat. Sambil kita nunggu di kampus, kita baca istighfar atau baca tahlil. Sudah itu kita pulang, ulangi lagi. Baca lagi misalnya istighfar. Itu aja ganti-ganti. Ya. Atau memang kita ambil khusus waktu. Ini penting sekali, saudara sekalian. Jadi kalau Anda galau, Anda bingung, berzikir aja. Itulah adalah obat yang paling bagus. Kemudian salat sunat. 2 salat sunat yang penting sekali Anda amalkan, yaitu salat duha dan salat tahajud. Minimal 44 atau 88. Jadi datang di kampus, belum ada dosen, masuk di masjid, salat duha dulu. Nah, gitu caranya.
Ini aja Anda lakukan, amalan rutin ini Anda sudah produktif sekali. Pada saat Anda mau keluar rumah atau Anda mau ke kampus, usahakan ada wudhu. Bahkan usahakan Anda punya wudhu 24 jam. Begitu wudhu batal, ambil wudhu cepat. Jadi wudhu bukan hanya untuk sholat. Jadi ketika Anda mau ke kampus, sudah mandi, wudhu, sampai salat duha dulu, baru berdoa. Doakan dosennya, doakan kajurnya, doakan dekan, doakan Pak Rektor, doakan orang tua kita. Baru kita jalan dengan niat ibadah karena Allah. Maka sepanjang jalan dari rumah Anda ke kampus, maka itu nanti akan menjadi saksi kebaikan-kebaikan Anda. Bayangkan, semua butiran-butiran debu, butiran-butiran energi, butiran-butiran cahaya yang menerpa Anda ketika Anda bersikir, itu nanti akan menjadi saksi semua di hari kemudian. Bayangkan, kalau Anda jalan dari rumah ke kampus, maka semua pohon-pohon yang Anda lewati semua akan menjadi saksi. Sinar matahari yang menerpa Anda itu nanti akan menjadi saksi. Tanah yang Anda injak itu nanti akan menjadi saksi. Motor yang Anda pakai semuanya akan menjadi saksi. Baju yang Anda pakai akan menjadi saksi. Ya, begitu sampai di kampus, Anda niat ibadah. Jangan lupa, menuntut ilmu adalah ibadah. Itu seperti orang jihad. Dan siapa yang menuntut ilmu itu wajib hukumnya, dan itu selama dia menuntut ilmu maka dia dibukakan jalan menuju surga. Jadi banyak sekali itu dalil-dalilnya, ya. Kemudian yang kedua, untuk kiat untuk produktif, Anda harus selalu baca, ya, update. Jangan cuma selalu nonton sinetron, nonton apa gitu, ya. Baca. Kalaupun tidak baca buku, baca jurnal atau nonton tausiah di YouTube, update itu. Terutama misalnya pada saat Anda mau tidur, ya, Anda bisa lakukan rutin itu, Anda baca dulu. Atau Anda nonton hal-hal yang bermanfaat. Oke? Kemudian mengikuti seminar seperti ini. Bisa juga Anda jadwalkan. Misalnya minggu ini atau setiap bulan Anda ikut seminar. Mungkin berikutnya Anda lagi misalnya ikut seminar bahasa Inggris, Anda ikut seminar online shop, Anda ikut seminar mengenai tahfiz, tidak apa-apa, ikut aja terus. Tinggal Anda gambarkan mana yang memang penting. Mengikuti kursus, yang juga penting, ya. Saya dulu waktu mahasiswa itu punya program 1 semester punya 1 keterampilan baru. Misalnya semester ini saya belajar bahasa Inggris selama 1 semester. Oke, berikutnya belajar komputer. Berikutnya belajar menulis, belajar berpidato, belajar event organizer. Jadi selama di kampus 4 tahun Anda bisa punya 8 keterampilan. Kemudian jika memungkinkan Anda sudah bisa buka juga bisnis, ya. Bisnis online. Silakan aja. Ya, kita juga ingin generasi muda muslim ini menguasai ekonomi. Tentu ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Anda harus jadi entrepreneur, Anda harus jadi pengusaha muslim yang tangguh, yang bisa memberi wakaf, yang bisa membangun masjid, yang bisa memberi sedekah. Itu kalau kita punya uang. Mengembangkan hobi positif, ya. Kalau Anda punya hobi, silakan. Misalnya Anda hobi elektronik, Anda bisa belajar, Anda bisa bikin kursus juga, bisa buka tempat servis, ya. Silakan. Memiliki teman produktif, ini penting sekali, saudara sekalian. Memiliki teman. Teman itu mencerminkan siapa diri kita. Bahkan ada hadis itu ruh-ruh waktu diciptakan, itu sudah punya keterkaitan antara satu dengan lainnya. Punya barisan. Oleh karena itu, ketika kita misalnya di dalam hati itu ada misalnya kebaikan-kebaikan, maka kita juga cenderung menemukan teman yang punya kebaikan-kebaikan yang sama dalam hatinya. Coba aja. Misalnya, Anda berpikir bagaimana punya usaha, maka tidak lama Anda akan dipertemukan dengan orang yang punya usaha itu. Jadi kalau Anda mau berteman di dunia, Anda juga harus bisa berteman di akhirat. Kenapa? Karena kita punya sama-sama kebaikan-kebaikan yang saling mengingat di antara kita. Melekat, ya, terhubung dengan kita semua.
Nah, saudara sekalian, saya kira ini karakternya, punya mental, punya misi, fokus, menyusun rencana, inisiatif, proaktif, bertumbuh, berkontribusi ya. Karena ini online, jadi saya tidak bisa berikan simulasi, tidak bisa berikan praktek. Saya kalau memberi materi itu ada gamenya, ada praktek, simulasi dan sebagainya. Karena saya biasa memberikan materi itu sampai 8 jam ya. Dari pagi sampai sore sampai 3 hari itu biasa saya berikan materi panjang ya. Dan ada juga praktek simulasi dan sebagainya. Tapi ini maaf saya tidak bisa berikan. Ada juga praktek-praktek hipnoterapi NLP yang bisa saya berikan, tapi ini memang agak terbatas. Jadi saya lebih banyak memberikan konsep-konsep ya. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Saya kira itu ya saudara sekalian. Ya, kurang 2 menit jam 11. Saya kira saya cukupkan dulu karena ini mungkin masih ada diskusi ya, atau ada tanya jawab. Maka dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, saya cukupkan dulu materi ini dan saya kembalikan kepada panitia ya, atau pengarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah khair. Jazakallah khair, Bapak, materi kita luar biasa. Materi tadi, jadi teman-teman sekalian, para ikhwan dan juga ada peserta akhwat, iya, dia gunakan Zoom berlapis ternyata di sini di panitianya, dan juga live di Facebook. Iya, silahkan untuk yang ingin bertanya bisa secara langsung menyampaikan via Zoom. Silahkan unmute sendiri kalau ya. Jasman, silahkan. Pertanyaannya itu ketika kita membangun sebuah peta binaan, nah aspek apa saja yang perlu kita perhatikan atau hal-hal yang mendukung dalam hal tersebut atau kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu sudah pertanyaan saya. Syukron. Kalau TPA itu kalau tidak salah itu ditangani oleh BKPRMI ya, atau mungkin ada yang peserta atau dari teman-teman lain bisa nanti memberikan informasi yang lebih lengkap ya. Oke. Kita ke penanya kedua tadi yang resen ya. Ini Ahmad Fauzun, ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Misalkan kita itu sudah membuat schedule, sudah mengatur jadwal-jadwal yang kita tentukan, terus misalkan ada kendala atau ada halangan di suatu kegiatan kita itu, di jadwal kita itu, apa yang sebenarnya maksudnya bagaimana tindak lanjut kita begitu. Mungkin langsung saja langsung dijawab. Oke, ya ini bagus ya pertanyaannya ya. Saya dulu waktu mahasiswa itu juga suka baca ya. Dan biasa di dalam bacaan-bacaan motivasi itu kita dianjurkan untuk membuat schedule, membuat mind map atau membuat schedule gitu. Dan memang saya buat ya. Misalnya 1 tahun itu saya buat Januari, Februari, April sampai ya. Saya bikin kolom-kolomnya. Apa yang akan saya capai misalnya dalam bulan Januari, dalam garis besarnya. Kemudian di bulan Januari itu kita bikin kolom-kolom per minggu. Saya sudah bikin misalnya hari apa ada kuliah, mulai jam berapa sampai jam berapa. Jadi ada 3 itu yang kita bikin. Ada tahunnya dengan bulan, kemudian minggu dan hari ya. Nah, jadi itu kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu bahwa misalnya hari ini jam sekian sampai jam sekian saya harus lakukan ini. Saya ke kampus belajar ini. Setelah kita selesai kuliah apa yang akan saya lakukan? Itu saya bikin. Misalnya belajar bahasa Inggris, menulis artikel, itu kan jam sekian sampai jam sekian. Kemudian malam misalnya mengaji, gitu ya, apa dan sebagainya. Itu. Kemudian besok berputar lagi. Memang awalnya itu harus kita lakukan. Awalnya itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu untuk mendisiplinkan diri. Nah, sebenarnya tujuannya itu bukan teknis, ya. Pertanyaannya ini kan teknis. Bagaimana kalau terjadi perubahan? Sebenarnya itu bukan teknis tujuannya, tapi itu lebih kepada pembentukan diri sebenarnya.
Jadi dalam satu hari kita sudah melihat bahwa ada hal-hal bermanfaat yang memang harus kita lakukan menjadi prioritas kita. Dalam satu hari yang harus kita lakukan itu pertama yang wajib, memang wajib kita lakukan. Yang kedua sunnah, mubahnya sedikit. Ini yang makruh haram ini enggak. Jadi usahakan kita main di dalam satu hari itu di dalam schedule kita. Itu kalau bukan wajib sunnah gitu. Nah, jadi jangan terjebak di teknis. Misalnya tiba-tiba kita sudah tentu kamu baca buku, kemudian ada ini, enggak. Jadi yang terutama ini bagaimana membentuk karakter dan menetapkan kualitas. Jadi sasaran akhir dari kita membuat schedule itu sebenarnya untuk membentuk kualitas, membentuk karakter dan kualitas. Misalnya semester ini saya harus bisa bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bisa kita kuasai 1 semester sampai 1 tahun. Misalnya semester ini saya harus bisa bahasa Inggris. Jadi target semester itu, pencapaian semester itu bisa bahasa Inggris. Nah, cara kita belajar bahasa Inggris, misalnya itu kita tetapkan 3 kali dalam sepekan, tiba-tiba misalnya itu harus bergeser, tidak masalah. Yang penting target bulanannya tercapai. Kalau target bulanannya itu tiba-tiba teknisnya ada perubahan, tidak apa-apa. Yang penting target semesternya tercapai. Ngerti? Nah, kalau misalnya target semesternya tidak tercapai, target tahunannya harus tercapai. Jadi sama dengan Anda misalnya sudah tetapkan harus selesai 4 tahun. Nah, apa yang akan Anda lakukan kalau misalnya harian, mingguan, bulanannya berubah? Tidak apa-apa. Yang penting target 4 tahunnya ini jangan berubah. Jadi saudara sekalian, dalam menetapkan tujuan itu jangan membebani dan membuat Anda stres. Banyak orang justru ketika membuat tujuan dia menjadi stres. Bagaimana caranya kita ketika membuat tujuan dan tidak stres, itu kita menikmati prosesnya dan menghadirkan tujuan itu dalam hati kita, karena memang itu bagian dari apa yang harus kita lakukan. Jadi teknis boleh berubah, tapi tujuannya itu seakan bisa kita konkretkan, teknisnya bisa lebih fleksibel, ya. Dan kalau misalnya rencana hariannya tidak tercapai, naikkan ke target mingguannya, usahakan mingguannya tercapai. Misalnya hari ini tidak baca buku, tidak apa-apa. Tapi besok usahakan ganti baca buku. Misalnya saya sudah tetapkan satu hari itu saya harus baca minimal 5 surah, ya. Di samping kita baca rutin, ada 5 surah yang bagus Anda baca tiap hari. Surah Yasin, Al-Waqiah, ya. Apalagi Ar-Rahman, ya. Al-Mulk, ya, sama surah Sajadah. Misalnya tidak bisa dibaca siang, malam, bisa baca paginya. Ya. Jadi awalnya memang kita harus bicara teknis, tapi lama-lama itu kita jangan bicara teknis. Lama-lama itu kita harus bicara bobot, bicara quality, dan bicara tujuan. Tapi itu semua proses pembelajaran akan kita temukan seperti itu nanti. Ya. Jadi kalau ada orang terlalu teknis, dia itu tidak belajar. Tapi teknis itu awalnya untuk membentuk diri. Awalnya juga saya bikin begitu juga, bikin kotak-kotak begitu, dan saya lakukan. Ya, misalnya untuk belajar bahasa Inggris dulu itu saya bikin memang kamus. Bikin kamus kecil, saya tulis di situ, dan saya harus membaca, menghafal minimal 5 kata-kata dalam satu hari. 5 kata bahasa Inggris, dan ada kamusnya yang saya tulis, saya kantongi. Nah, jadi memang teknis itu diperlukan awalnya, ya. Jadi kalau ada yang tidak mau teknis itu tidak bisa. Seperti sholat itu harus ada memang batas waktunya, teknisnya ada. Tapi orang yang sudah mengerti esensi dan sudah menyatu dengan salat, begitu masuk waktu tidak perlu dia lihat lagi jadwal, dia sudah tahu bahwa waktunya sholat, ya. Nah, gitu. Begitu juga hidup ini. Jadi hidup ini itu ada 4 tingkatannya, ya. Nantilah saya jelaskan lebih lanjut. Jadi kalau kita sudah betul-betul menyatu dengan program hidup kita, maka itu sudah menjadi sesuatu yang muncul dari dalam dan secara alamiah akan kita lakukan. Jadi kita sudah ngerti lah. Sama juga kalau kita makan, ya. Itu kalau kita makan, itu kalau kita ambil nasi, ya. Itu kan kita tahu bahwa ukuran begini saya akan kenyang. Tapi saya tahu itu kalau saya ambil nasi sebanyak begini, itu lebih. Begitu kan? Nah, tapi ada orang itu ambil nasi banyak sekali, banyak lauk, akhirnya dia sisa. Begitu juga dalam membuat target dalam hidup ini. Kita tahu bahwa ini batas saya yang bisa saya lakukan. Jadi
itulah yang bagus. Kalau program kita itu menjadi bagian dari hidup kita dan tidak membebani kita, dan kita nanti akan meningkat dari teknis ke pencapaian kualitas, bobot, dan pencapaian tujuan. Ya, baik. Syukron jazakallah khair, Ustaz. Jadi ini ada pertanyaan dari Akhwat melalui pesan. Itu kenapa tadi di materi jenjang prestasi dan produktivitas tadi digambarkan bahwa prestasi pada wilayah lokal, dalam hal ini kampus, dan prestasi nasional masuk pada ranah urusan duniawi, kemudian prestasi internasional masuk di wilayah urusan ukhrawi. Pertanyaannya, kenapa tingkat prestasi menjadi tolak ukur? Apakah prestasi itu dikategorikan urusan ukhrawi ataupun duniawi? Oke, ini pertanyaannya, Ustaz. Oke, ya bagus ya. Begini, lokal itu artinya kalau hanya Anda berpikir ruang lingkup Anda hanya di kampus saja dengan pencapaian di tempat Anda saja. Nah, kemudian Anda meningkat lagi bagaimana membangun prestasi itu nanti keluar dari wilayah kampus, sudah masuk ke wilayah nasional, sudah masuk ke wilayah internasional. Tapi saya ingin bahwa sebenarnya pencapaian prestasi itu bukan hanya dalam wilayah dunia saja. Tapi apapun yang Anda lakukan dari lokal, nasional, internasional itu bagian dari ukhrawi semua. Ya. Cuma jenjangnya itu bahwa lokal itu lebih kecil daripada nasional, nasional lebih kecil dari internasional, dan ukhrawi itu lebih besar dari dunia. Karena kata Nabi, dunia dan akhirat itu seperti kalau kita berdiri di samudra yang tidak bertepi dan kita mencelupkan ujung telunjuk kita di samudra dan airnya menetes. Itulah gambaran dunia dibandingkan dengan gambaran akhirat dengan samudra yang tidak bertepi itu. Bukan saya memisahkan ya, saya menggambarkan bagaimana luas area dari setiap jenjang-jenjang itu. Ya, bukan saya memisahkan, tapi saya mau menggambarkan bahwa ada ruang yang kecil, ada ruang yang sedang, ada ruang yang besar, mikro, makro, dunia, dan ada yang lebih besar. Tapi sebenarnya ukhrawi itu yang saya sudah jelaskan di bagian awal tadi itu sebenarnya harus melingkupi bahwa tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu yang terlepas dari tujuan. Itu kan ada di tujuan itu kan, dia tadi itu visi misi itu ya. Visi misi itu sebagai apa gitu kan ada di situ. Bahwa tujuan kita itu sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk hadir dan seterusnya, untuk mencontoh Nabi, itu harus jadi tujuan. Makanya sebelah tadi ada frame-nya ya. Itu tadi beberapa kali saya sebut ada frame ya. Jadi bukan saya memisahkan ya, saya menggambarkan bahwa ada ruang yang kecil, ada ruang yang sedang, ada ruang besar, dan ada ruang yang tidak bertepi. Makanya mainnya jangan di ruang yang kecil saja. Ya. Anda mainnya jangan di kampus saja. Kalau Anda sudah rasa Anda sudah punya prestasi, coba mainnya di luar kampus, ikut event, ikut kegiatan, ikut seminar, supaya nama Anda juga bisa meningkat di nasional. Sudah itu bikin lagi event, belajar bahasa Inggris, ikut ini lagi. Nah, kemudian ada garis imajiner di mana semua yang Anda lakukan itu ujungnya nanti kita akan sebagai bekal kita untuk kehidupan. Ya, itu garis imajiner itu ya. Oke, saya kira begitu ya, silakan. Ya, syukron jazakumullah khairan. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Yang bisa tampilkan videonya ditampilkan sebagai dokumentasi. Silahkan. Ya, silahkan mungkin panitia di screen. Iya, itu. 1, 2, 3, bismillah. Kemudian selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3, bismillah. Baik ya. Sudah kan? Kami kembalikan kepada moderator. Ya, syukron jazakumullah sekali lagi pada pemateri kita pada hari ini. Ya, sebelum ditutup ya, maaf saya minta waktu 2 menit ya. Sebelum ditutup, nanti kita masih bisa komunikasi lagi. Kalau Anda punya kegiatan-kegiatan, mau komunikasi, mau konsultasi, boleh juga nanti bisa hubungi saya. Kemudian Anda juga bisa mengakses ya. Saya mau tunjukkan saya punya video juga ya, video di YouTube, dan sekaligus saya mau perkenalkan kepada Anda. Nah, di sini ya.
Anda buka aja di sini Ansar Akil, baru Anda klik. Ya, ini adalah channel saya untuk menyampaikan materi-materi kuliah maupun materi-materi motivasi dan pengembangan diri. Jadi Anda bisa mengakses ini, banyak sekali di sini. Seperti ini, bagaimana kita sukses menggunakan hukum-hukum semesta ya. Ini sudah banyak saya posting di sini. Bagaimana mengatasi sifat malas ya, mengatasi kelelahan. Ini buku-buku motivasi apa, nasihat cara berpikir positif ya, merawat pikiran dan sebagainya. Hubungan pikiran dengan takdir, saya sebenarnya tadi mau tampilkan ini tapi tidak sempat ya. Kemudian cara untuk sukses juga ada ya, di sini saya pernah bawakan di PBAK dari jurusan ya. Saudara sekalian, mudah-mudahan ini bisa nanti bermanfaat. Silakan Anda membuka channel saya ini. Anda boleh subscribe juga ya, supaya Anda bisa menambah subscribe saya dan bisa juga dapat video-video saya dari saya. Ada juga saya punya weblog ya dan sebagainya. Oke, saya kiranya itu ada sekalian. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan. Dr. Akil ini ada Facebook dan bisa diikuti. Termasuk tadi YouTube, silahkan diikuti, di subscribe beliau. Ya. Baik, teman-teman sekalian, para ikhwah dan juga akhwat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan syukron kepada semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.